Alfi Hora, saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Saya akan membahas tentang akuntansi musyarakah. Definisi dari musyarakah ialah, menurut bahasa, musyarakah atau al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian menurut PSAK 106 adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjam pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan, dan ia menjadi wakil mitra lainnya juga sebagai agen bagi usaha kemitraan, sehingga seorang mitra tidak dapat lepas dari aktivitas yang telah dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Kemudian dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan, yaitu pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan. Adapun dasar hukum musyarakah, yaitu yang pertama adalah Quran Surah Asy-Syadd ayat 28, yang dimana artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersikap itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian orang yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian yang kedua, fatwa DSN MUI. Dasar hukum musyarakah adalah fatwa DSN nomor 8/DSN MUI/4/2000. Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat perlu adanya bantuan dari pihak lainnya. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini. Selanjutnya yaitu adalah rukun musyarakah. Yang pertama adalah ijab dan kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridho dan rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Kedua yaitu pelaku dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Yang ketiga yaitu objek akad. Suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah adalah mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah nisab. Ini merupakan bagi hasil antara kedua mitra berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian adalah syarat-syarat musyarakah, yaitu perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Kemudian yang kedua yaitu persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Dan yang ketiga yaitu keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase
bukan dalam jumlah pasti. Kemudian adapun jenis-jenis dari musyarakah yaitu berdasarkan eksistensinya. Yang pertama, syirkah al-milk, yaitu kepemilikan bersama, CEO ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama, joint ownership, atas suatu kekayaan atau aset. Kemudian yang kedua yaitu syirkah al-uqud, adalah kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al-milk adalah yang pertama, syirkah ikhtiyariyah, terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama. Kemudian bagian yang kedua yaitu syirkah ijbariyah, terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu, misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset. Dan adapun pembagian dari syirkah al-uqud adalah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah syirkah abdan atau syirkah fisik, bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagai penghasilan yang diterima. Kemudian ialah syirkah wujuh, kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, kredit, worthiness tanpa menyetorkan modal. Kemudian yang ketiga yaitu syirkah inan, bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu syirkah muwafadah, yaitu bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal segi modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Yaitu berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 106, yaitu yang pertama musyarakah permanen, musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya sama hingga akhir masa akad. Kemudian yang kedua yaitu musyarakah menurun, musyarakah dengan ketentuan bagian dana dalam suatu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah tersebut. Tadi kita telah membahas tentang definisi musyarakah, hukum musyarakah, rukun musyarakah, kemudian syarat-syarat musyarakah, pembagian dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh akad musyarakah. Adapun contoh akad musyarakah adalah yang pertama, pembiayaan KPR atau kredit pemilik rumah bank syariah merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah atau developer. Adapun nisabnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan setiap nasabah tiap bulannya. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama usaha bagi hasil. Kerjasama bagi hasil dilakukan dengan demikian, dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam pengembangan suatu bisnis nantinya. Akan dibuat kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai akuntansi musyarakah. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.